Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Kita masih berada pada Pekan Paskah kelima. Hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, semata-mata karena Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin kami mewartakan sabda sukacita kepada semua orang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, dua di antara rasul-rasul Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui percakapan Santo Filipus dengan Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita menjadi lebih percaya lagi, lebih beriman lagi bahwa memang Tuhan Yesuslah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia.
dan diantaranya adalah kita. Dan sampai dengan kesudahannya, sampai dengan akhir zaman, itu tetap dilakukannya. Yang kedua, bila kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Allah, maka kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang sudah Tuhan lakukan sendiri selama Tuhan ada di dalam dunia ini. Selama Tuhan Yesus ada di dalam pelayanannya di dunia ini, banyak hal, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dan itu mampu kita juga lakukan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang ketiga, bila kita memiliki iman yang besar, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua yang kita minta kepadanya pasti akan dikabulkan. Mengapa demikian? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya pada kita adalah, apakah kita mampu melakukan itu semua? Kita dapat meneladan Santo Filipus dan Santo Yakobus. Dalam pelayanan mereka, dalam pengikutan mereka kepada Kristus, perjumpaan mereka dengan Yesus menjadikan mereka bertumbuh dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang dapat diandalkan, lemah lembut, sabar, setia, dan mereka mewartakan kabar sukacita, kabar dari Tuhan Yesus itu sendiri di dalam tugas dan perutusan mereka. Di dalam penyertaan mereka, di dalam tugas-tugas mereka, mereka juga berani berkorban karena mereka yakin dengan semua hal yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena keyakinan mereka itu, maka Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan mereka hidup yang mulia, sebab Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita sebagai anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memiliki iman seperti Rasul Filipus dan Yakobus. Beranikah kita bersaksi? Beranikah kita mewartakan kabar sukacita? Beranikah kita melakukan penyelamatan atau tugas perutusan kita dengan sepenuh hati? Hanya kita yang mampu menjawabnya di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan selalu memimpin kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ingatlah selalu bahwa Tuhan menyertai kita sebagai misionaris cilik. Dan kita tetap bersemangat, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga dalam tugas dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selalu berbahagia dan bagikanlah kebahagiaan kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita.